Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para ustadz serta ibu-ibu dan adik-adik sekalian, anak-anak santri, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di sore hari ini masih di bulan Muharram. Kita masih berada di bulan yang bernilai sangat penting di dalam ajaran agama kita, yakni salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, di mana manakala kita melakukan kebaikan di dalamnya, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Mudah-mudahanlah kebersamaan ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, di antara isinya adalah berisi perintah dan larangan. Perintah untuk kita ikuti dan larangan untuk kita jauhi. Manakala kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita begitu banyak keutamaan, begitu banyak kemuliaan. Demikian pula manakala kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan berdampak baik untuk diri kita. Tapi kebalikannya, manakala perintah Allah Subhanahu wa taala kita tidak tunaikan dan larangan Allah Subhanahu wa taala justru kita terjang, maka keburukanlah yang kita akan dapatkan. Dampak yang buruk yang kita akan peroleh, bukan hanya di dunia ini saja, tapi bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya ingin menyebutkan di sini apa sih keutamaan yang akan didapatkan untuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannakum ajrakum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa manusia beramal soleh, yakni melaksanakan perintah Allah, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik, dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita laksanakan perintah Allah dalam bentuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka dua yang kita dapatkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah kehidupan yang baik di dunia, dan yang kedua adalah kita akan diganjar dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu keutamaan yang didapatkan untuk orang yang melakukan amalan kebaikan sebagai wujud daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya jamaah sekalian, manakala larangan Allah Subhanahu wa taala justru kita terjang, kita langgar larangan-larangan Allah. Ini tidak boleh kau lakukan, jangan kau lakukan perbuatan semacam ini, tapi kita langgar semuanya itu, maka ada juga bahagian kita di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah. Jadi ada peringatan Allah tapi dia berpaling, tidak melaksanakan perintah Allah, menerjang larangan Allah. Ada peringatan
tapi dia berpaling daripada peringatan itu, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi ini yang didapat jamaah sekalian. Manakala kita berpaling daripada peringatan Allah, hidup kita akan sempit di dunia. Sempit. Sempit sesempit-sempitnya. Luas mungkin wilayah Makassar atau Indonesia ini, tapi sempit untuk orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, di sini kami ingin menyebutkan jamaah sekalian satu contoh penting ya tentang perintah Allah. Perintah Allah untuk kita tunaikan. Dan manakala kita tunaikan perintah Allah ini, kehidupan yang baik yang kita akan dapatkan. Tapi manakala kita tidak melaksanakan perintah ini atau membelakangi perintah Allah ini, maka yang kita akan dapatkan juga kesempitan hidup. Apa itu jamaah sekalian? Salah satu perintah Allah yang wajib untuk kita tunaikan untuk kemaslahatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal. Sering kita dengarkan ayat-ayat ya tentang perintah untuk memakan makanan yang halal. Halal di sini dua ya, dua syaratnya halal di sini. Yang pertama halal dari segi zatnya, dan yang kedua adalah halal dari segi cara mendapatkannya. Ya, halal dari segi zatnya harus halal, minumannya halal, jangan yang haram. Ya, dari segi zatnya seperti air putih ini, air mineral, ini kan halal. Ada air juga yang tidak boleh kita minum, namanya apa? Khamar, minuman keras. Maka jangan kita minum, itu dari segi zatnya. Kalau makanan, ya banyak sekali makanan yang halal. Kalau makanan yang haram sedikit je. Bahkan kita bisa hitung dengan jari kita sedikitnya itu makanan yang haram yang tidak boleh kita konsumsi. Tapi yang boleh kita konsumsi tak terhitung banyaknya. Ya. Kalau yang haram bisa kita sebut ya, di antaranya apa? Makanan yang haram apa? Langsung disebut itu babi, ya, babi, dan seterusnya. Tapi makanan yang halal banyak, coto, ya, coto terbagi-bagi lagi, coto Palu basah, coto Makassar, ya, ikan bakar lagi, macam-macam, banyak sekali yang halal. Tapi itu manusia selalu cari yang haram. Itu dari segi zatnya. Ada juga dari segi cara mendapatkannya, harus juga halal. Mangga itu halal, halal memang mangga. Tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang haram, caranya ya mendapatkan dengan cara yang haram, maksudnya dengan cara mencuri, ya, lempar mangga jatuh dua tak berapa tak, tas satu tak, itu padahal mangganya tetangga, maka halal memang zatnya, tapi cara mendapatkannya haram, itu tidak boleh juga. Air ini halal, tapi kalau kita lompat pagar masuk ke masjid ambil ini air dengan cara mencuri, maka dia menjadi apa? Haram. Apakah dengan kita mengambil dengan cara mencuri berubah ini warna air jadi langu-langu? Tidak, tetap ji warna begini, tetap ji begini, tetap ji rasanya, tapi caranya itu yang tidak boleh. Itu dua ya. Apa tadi nak? Dari segi apa? Zatnya, dari segi cara mendapatkannya. Nah, Allah berfirman begini. Anak-anak ini pasti sudah hafal ayatnya karena terdapat di Quran surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatih syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yang kita diperintahkan makan yang halal. Jangan kau berprinsip kayak orang Makassar, halal lo cambuk ngasing, ilala piasiatur. Biasa begitu ya. Makan pokok saja halal lo cambuk ngasing. Apa itu? Tidak boleh itu. Harus kita berwaspada, berhati-hati dengan makanan yang masuk di
lewat tenggorokan kita ini, masuk lewat mulut kita ini. Di ayat yang lain, beberapa ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, minuman yang halal dari segi zatnya, dan usahakan cari mata pencarian dengan jalan-jalan yang halal, dan belanjakanlah apa yang kita dapatkan tersebut di tempat-tempat yang halal dengan barang-barang yang halal, makanan dan minuman yang halal. Apa dampaknya jamaah sekalian jika kita mendapatkan harta kita daripada jalan-jalan yang halal? Maka yang kita akan rasakan adalah kehidupan yang baik. Kalau harta yang kita dapatkan, yang kita peroleh, atau suami kita kerja, usaha dengan usaha-usaha yang halal, ya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Apa yang kita akan dapatkan kehidupan yang baik itu dengan harta-harta yang halal? Di antaranya adalah hidup kita ini akan bahagia, tenang. Tenang itu Bu, kalau harta kita harta yang halal, ya, tenang, bahagia. Bahkan harta yang halal inilah yang akan mendatangkan keberkahan, berkah hidup kita, berkah harta kita kalau dari jalan yang halal. Berkah, apa itu berkah? Kata para ulama, barakah diartikan sebagai ziyadatul khair, sesuatu yang semakin bertambah kebaikannya. Jadi ibu-ibu serta adik-adik sekalian, kalau kita dapatkan harta dari jalan yang halal, ya, kemudian kita belikan makanan, kemudian kita konsumsi, maka makanan itu akan berberkah. Makanan itulah yang akan menghantarkan kita untuk mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan juga kepada anak kita, dia makan, maka anak-anak kita yang tumbuh daripada makanan-makanan yang halal, dari harta-harta yang halal, maka mereka akan tumbuh kembang dengan baik, mudah untuk kita arahkan, mudah untuk kita bimbing, mudah untuk kita bina anak-anak atau anggota keluarga kita yang makan daripada makanan yang halal atau dari harta-harta yang halal tersebut. Bahkan ilmu yang mereka dapatkan dengan dengan kita menghantarkannya di bangku kuliah, bangku sekolah, atau masukkan ke pesantren dan lain sebagainya, ilmu yang mereka dapatkan adalah merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu harta yang halal jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka pantaslah kalau ulama-ulama kita atau para sahabat-sahabat Rasulullah itu selalu berhati-hati dengan harta yang harta-harta mereka. Mereka selalu bertanya, bahkan mereka terkadang untuk mengkonsumsi sesuatu, dia akan senantiasa mau mencari tahu itu dari mana itu, apakah dari jalan-jalan kebaikan yang halal ataukah tidak. Nah, itu jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dan berhati-hatilah dengan harta-harta yang haram. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena dampak daripada harta yang haram ini 3. Di dunia ini kita dapat, di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Berhati-hatilah dengan harta-harta kita. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabat beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, kata Rasulullah, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa atau suatu waktu, ya, di mana pada saat itu manusia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Anehnya ibu-ibu sekalian, terkadang kalau kita ingin mengkonsumsi sesuatu seperti minuman, ya,
Yang paling pertama kita lihat kalau ada di botol begini atau ada dalam kemasan, apanya yang kita lihat? Sebelum kita buka ini anunya, apanya yang kita lihat? Apakah ada label halalnya atau tidak? Bukan hanya anunya bu, mereknya toh, tapi kita lihat halal atau tidak. Itu minuman. Apalagi makanan. Makanan kita takut sekali. Kalau kita masuk ke mall, kita masuk ke supermarket, maka yang paling pertama kita lihat bukan harganya, halal atau tidak, ya. Tapi ada juga orang bukan dia lihat halalnya, harganya bu, mahal nah, ya. Yang kita lihat adalah labelnya, halal atau tidak. Daging misalnya, halal atau tidak, dan seterusnya. Bahkan sampai, ini saya minta maaf ya, sampai kepada perkakas rumah. Terkadang itu ada juga label halalnya di situ. Ya, itu begitu takutnya kita dari segi zatnya. Jangan sampai jangan-jangan. Bahkan kalau ada misalnya apa itu, warung-warung ya. Lantas tetangga bilang, "Jangan kau di situ, bodoh. Karena itu pancinya tuh bekas bekas apa? Bekas gorengan apa itu? Bab 1 ya." Ya itu. Hati-hati kok. Jangan kau di situ, bahaya. Kita tidak mau datang ke situ. Tidak mau, seenak apapun kita tidak mau. Kenapa? Karena kita takut jangan sampai yang kita konsumsi itu bercampur dengan apa, makanan yang haram atau minyak yang haram misalnya begitu. Takutnya kita. Tetapi anehnya, begitu takutnya dari segi zatnya, tidak mau dikonsumsi. Tapi anehnya, dari segi cara mendapatkannya, terkadang orang tidak peduli. Enaknya itu masuk makanan, ya. Saya berikan contoh jamaah sekalian. Ada orang enak sekali makan, minum, tetapi uang yang dia dapatkan dengan cara menipu. Enaknya itu masuk makanan, enaknya, ya. Bahkan kumpul dengan teman-temannya, tapi dia dapatkan uangnya itu dengan cara menipu. Menipu, ya. Baru-baru ini anak saya itu kena Ustaz penipuan. Nah telepon abah, kena ke hipnotis. Saya tanya, apa aja dihipnotis nak? Setelah saya baca itu chattingannya, ya Allah, betul-betul, ya. Selamat, Anda mendapatkan berapa bu? Pernah masuk di WA tak? Pernah masuk di WA tak? Sekarang bukan lewat SMS, karena dia tahu mi, orang tidak percaya mi. Lewat apa sekarang? Lewat WA. Lewat WA. Selamat, Anda mendapatkan 20 juta. Wih. Yang kena kita jebakan kalau kita bati-bati. Betul jika ini, sudah mi kena mako, ya. Kemudian kalau mau kau mendapatkan uang ini, kirim dulu berapa bu? Kirim dulu uang anunya, uang apa pajaknya, ya. Dikirimlah 500.000. Kalau sudah dikirim 500.000, mulai minakat tangki dan kita berpikir, mati meja. Lewat miwa 500 ini, kalau kita tidak dapat ini bahaya. Maka dia minta dan minta lagi. Itu jamaah sekalian, ada lewat cara menipu. Apalagi bu, mencuri, merampok, ya, atau dengan jalan korupsi. Itu enggak takutnya itu mengkonsumsi itu dengan cara-cara yang batil itu, dengan jalan yang haram. Kemudian ada juga dengan jalan apa itu, menjual barang yang haram seperti narkoba, seperti khamar atau minuman keras. Ataukah kalau dia seorang pedagang tidak jujur dalam timbangan, tidak jujur timbangan, ya, untuk dapat untung. Banyak sekali itu bu ya di pasar kediam, bahkan terkadang dia tulis itu timbangan jujur. Begitu mahalnya kejujuran sehingga harus dia tulis timbangan jujur. Sama juga dengan keikhlasan, begitu beratnya keikhlasan sampai kita harus mengatakan ikhlas aja. Itu begitu beratnya yang namanya ikhlas itu, ya. Kita timbang di pasar gula atau kacang goreng misalnya 1 kilo, pas pulang ke rumah tinggal setengah kilo. Aduh, luar biasa ini. Atau memakan riba, kasih bunga-bunga uang, kasih pinjam orang uang 100.000, kembalinya 110.000, ya. Ada boroknya, ada lebihnya dari situ. Atau bahkan ada yang sampai memakan harta anak yatim, ya, memakan harta anak
yatim atau buka yayasan panti asuhan, ya. Tidak ada anak pantinya, tapi kalau ada yang mau menyumbang dipanggil anak-anak kecil kumpul di situ, ya. Seakan-akan anak panti semuanya, ya. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada mendapatkan harta itu dengan jalan-jalan yang tidak benar itu. Nauzubillahi min zalik. Ataukah sampai menipu, ya, seperti misalnya banyak tertipu Bu itu biro perjalanan haji, ya, biro perjalanan apalagi Bu, umroh. Ini ibadah loh, ini ibadah. Beraninya itu. Saya bilang tena malak na jamaah sekalian. Padahal dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebenarnya dari segi cara mendapatkannya harta kita itu, kalau dengan jalan-jalan yang batil, ini jauh lebih berbahaya sebenarnya daripada dari segi zatnya. Allah berfirman begini, ya, dalam Al-Quran, man kata hakam ri'im muslimin bi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ini Al-Baqarah ayat 188. Ya, Allah menyebutkan di sini, jangan kau memakan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang zalim. Apatah lagi kalau kita membawa urusan harta itu kepada hakim. Betapa banyak jamaah sekalian, ya, hidup kita ini sementara saja jamaah sekalian, tidak panjang, tidak lama. Namun sayang, berapa banyak orang-orang yang mengambil tanahnya orang lain. Ambil tanahnya orang, bukan tanahnya, dia tahu itu bukan tanahnya, tapi dia ambil. Dan dia buatkan apa Ustaz? Sertifikat. Dia buat sertifikat pokok jamaah sekalian. Baru dia bawa urusan itu kepada hakim. Kan ini kalau ada dua sertifikat harus dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Setelah di pengadilan, sudah dia main uang apa semuanya, akhirnya dia menang, ya. Dan kalahlah orang yang tidak mampu untuk membayar ini dan itu. Nauzubillahi min zalik jamaah sekalian. Banyak orang melakukan hal semacam ini. Bahkan ada Bu di wilayah apa ini? Di wilayah Hertasning sana. Saya ketemu dengan pegawai bank, ya. Dia cerita, dia bilang, Ustaz, jangan coba-coba ambil tanah di sekitar sini, Ustaz. Kenapa? Tak 5 sertifikatnya. Saya bilang, ma ada begitu? Dia bilang, iya ada. Ya, ada berperkara tanah salah seorang ustadz kita di daerah sini, dekat sini. Ya, itu ada satu wilayah sudah lama orang tinggal di situ. Tiba-tiba ada yang mengklaim itu tanahnya, sampai dibawa ke pengadilan. Lucunya itu persil tanahnya sebenarnya luasnya sudah cocok nih, tetapi alamat tanahnya itu di Goa, sementara tempatnya berperkara ini di Petarani di sini. Saya bilang, ngapa ini? Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi bahkan dibawa sampai kemana tadi? Ke pengadilan loh, untuk dia bisa memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, padahal dia mengetahui. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, barang siapa, nah ini hati-hatilah, barang siapa yang mengambil milik orang lain, ya, dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, maka pada hakikatnya ia telah mengambil bahagian daripada bara api neraka. Saya bacakan hadisnya jamaah sekalian, ya. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim, atau barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka salah seorang sahabat bertanya, meskipun sedikit ya Rasulullah, meskipun sedikit ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab,
bahkan meskipun hanya setangkai kayu sugi atau kayu siwak. Jadi meskipun hanya setangkai kayu sugi. Jadi ini ibu-ibu hati-hati ya, suka ambil bunga orang. Bukan lagi kayu sugi enjoy ya. Ya, hati-hati ki, ambil bunganya orang. Ya. Ambil bahkan dengan cara yang batil, Bu. Tahu ki dengan cara batil. Nah pegang memang itu bunganya. Baru dia bilang, minta mana ngapa mini kau? Nah, lari mi. Dia itu ya Allah, makanya kasih masuk itu bunganya. Itu datang itu lewat mi. Dengan cara yang batil, tapi dia bilang, tapi saya sudah minta mi. Tapi orang tidak ikhlas gitu. Ya, ambil bunganya orang, ambil tanahnya orang, ambil. Jangan kipiti ambil-ambili. Kenapa? Walaupun hanya setangkai kayu sugi, kayu siwak, tau kayu siwak nah ya? Pernah pakai siwak ya? Hati-hati kok. Makanya hati-hati, ambil pulpennya temanmu, ambil sabunnya temanmu, ambil sikat giginya temanmu. Ngapa nak botok kamu? Ya, curi sendalnya temanmu. Hati-hati kok. Walaupun hanya setangkai kayu sugi, diharamkan sorga baginya. Itu bahayanya jamaah sekalian. Mengambil hak orang lain tidak boleh nak. Harus kita cari yang halal saja. Ya. Nah, apa akibatnya di dunia ini? Akibat daripada harta yang haram. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang haram itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak akan pernah tenang, jamaah sekalian. Tidak akan pernah tenang, bahkan tidak akan pernah bahagia. Yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang batil ini tidak akan pernah tenang. Ya. Yang kedua, harta yang dia dapatkan itu tidak akan pernah berberkah. Tidak akan pernah berberkah. Bahkan usaha yang haram tidak akan pernah menghasilkan kecuali kebinasaan. Lihat ke itu Bu ya, bandar-bandar narkoba ya. Itu kan kalau ditangkap maka apa hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati. Yang mengedarkan obat-obatan terlarang. Ya, ini nauzubillahi min zalik. Ya mas yang sama berbahagia. Kemudian yang berikutnya, orang yang mendapatkan hartanya daripada jalan yang haram itu akan menurunkan harkat dan martabatnya di hadapan manusia. Ini saya minta maaf jamaah sekalian. Hampir tiap hari kita nonton di televisi itu ada lagi orang korupsi. Ada lagi orang korupsi. Ya. Baru-baru ini ada korupsi Bu, apa itu? BTS Ustaz ya. Yang itu pemancar-pemancar itu. Ya. Saya baru-baru ceramah di salah satu markas TNI di sini. Itu komandannya bilang, kami punya anggota Ustaz, ada yang sampai di pelosok-pelosok kampung. Di 3T itu, terluar, terjauh, terdepan, ya. Mereka tinggal di sana. Itu tidak ada sinyal, Bu. Signal tidak ada. Enak kita di sini. Semuanya signal ada. Tak kalau juga signal ke di sini. Tapi mereka di sana kesian. Kalau ingin mendapatkan signal, telepon istrinya harus manjat kelapa dulu. Nah itu presiden kita mengucurkan dana yang banyak sampai triliunan untuk dibangun itu BTS. Dibangun itu di sana itu supaya mereka juga bisa merasakan kodong, bisa komunikasi, bisa nonton televisi dan lain sebagainya. Tapi itu dikorupsi jamaah sekalian. Anggarannya 10 triliun Bu. Yang dipakai cuma 2 triliun. Dikorupsi 8 triliun. Tena sawalana ini jamaah sekalian. Ini tidak masuk di akal ini ya Allah. Tadi apa Bu? Setangkai kayu siwak ya. Itu kalau 8 triliun dibelikan siwak Ustaz. Berapa kira-kira itu siwak itu? Banjir ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang terjadi. Ya terjadi. Bahkan ada korupsi itu Bu, sampai itu kalau Pak Mahfud itu pernah dapat itu 349 triliun. Ya, 349 triliun. Bahkan beliau mengatakan, ini saya kaget ya. Beliau mengatakan gini, andaikan negara kita ini tidak dikorupsi uangnya itu, dananya tidak dikorupsi, maka kita setiap rakyat Indonesia, setiap orang walaupun anak kecil macam begini,
itu akan dapat gaji atau akan diberikan uang setiap bulannya 20 juta setiap bulannya. Makanya berlomba-lomba kasih banyak anak. Karena setiap bulannya akan dikasih 20 juta satu orang. Bahkan ada Pak Rizal Ramli itu menghitung 15 juta satu orang. Gratis Bu, dikasih satu orang gitu. Andaikan tidak dikorupsi. Tena malah na jamaah sekalian. Nauzubillah min zalik. Bahkan pernah ada korupsi Bu pengadaan Quran. Bayangkan Ustaz, pengadaan Quran dikorupsi. Di Quran ini kawe. Auzubillah min zalik. Ada juga dana haji, pernah juga dana haji ya. Bahkan sampai kepada ada menterinya masuk penjara. Bayangkan ini. Tena malah na jamaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi. Ya, ingat menurunkan harkat dan martabat manusia menurunkan harkat dan martabatnya di hadapan manusia. Bayangkan Bu, ada orang yang waktu dia datang ditunggu, bahkan disambut dengan umbul-umbul, dikasih kalungan bunga. Kenapa? Karena tingginya kedudukannya, karena jabatan ini dan itu. Namun sayang dekorupsi, sayang dekorupsi, langsung pakai rompi apa itu Bu? Biasa rompi apa Bu? Dia KPK. Rompi orange, turun derajatnya kono. Malu-malu tongi istrinya, ya. Dibilangnya apa? Istri koruptor. Begitu modelnya. Malu-malu tongi satu loronnya, ya. Di loron pokoknya turun harkat dan martabatnya. Dan celakanya, orang yang mendapatkan hartanya daripada jalan yang haram di dunia ini saja, doa-doanya tidak akan pernah dikabulkan. Doa-doanya tidak akan pernah dikabulkan. Suatu ketika Rasulullah mengatakan begini, ada seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, pakaiannya kusut. Kemudian dia menengadahkan tangan berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Bagaimana caranya doanya bisa diterima? Kalau makanannya berasal dari makanan yang haram, minumannya berasal daripada minuman yang haram, dan apa yang dia pergunakan berasal daripada mata pencaharian yang haram. Bagaimana caranya doanya bisa diterima? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada harta-harta yang haram. Ya. Ibu-ibu mungkin masih mengingat ya, saya dulu waktu masa-masa SMA ya. Coba kalau kita ingat-ingat, terkadang kita masuk ke kantin sekolah ya. Enggak gini ibu-ibu, bapak-bapak aja biasanya banyak begitu. Masuk, dia beli pawah, tahu pawah Bu ya? Pawah itu biasanya kan ada tempelannya ada di bawahnya tempelan plastik atau apa daun ya, daun pisang ya. Untuk berapa kita makan pawah itu dihitung dari jumlah anunya itu, daun pisangnya atau plastiknya, kan begitu ya. Tapi ada anak-anak memang begitulah otaknya dulu ya. Nah simpang itu plastik atau daun pisang di bawah meja ya, baru na tempel kedua begini baru na makan. Yang desisa tinggal satu anunya itu 8 na makan, 4 na bayar. Makanya saya biasa bilang dengan teman-teman, bertobatlah ya. Kalau ada gajimu pulang kau ke kampung, cari gitu pak kanting ya. Ada kodonge doa tidak diterima ya Allah, doa tidak diterima ya. Termasuk hafalan tanah tidak akan lancar. Jangan kita ambil daripada harta-harta yang haram. Dikubur jamaah sekalian juga akan menjadi bahan penyesalan. Karena pada saat kita meninggal dunia, harta tidak ikut, keluarga tidak menemani. Bagaimana lagi kalau kita tinggalkan harta-harta yang haram, dikonsumsi oleh anak istri kita, nauzubillah min zalik. Luar biasa. Dan di akhirat kelak, di akhirat dua pertanyaannya tentang harta. Dua. Apa itu? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapat dan kemana kau belanjakan? Bu, saya sering ya kalau tidak ada kegiatan, saya kadang buka YouTube dan ikuti itu sidang-sidangnya itu sidang-sidangnya koruptor. Dia lamanya Bu, lamanya satu hari tas 10 jam Ustaz, tas 10 jam, minggu depannya lagi 10 jam, minggu depannya lagi 10 jam. Baru harta itu, saya tidak bisa bayangkan nanti di akhirat sidangnya curi bunga saja, wih, andaikan. Karena harus hadir saksi, staf ahli bahasa lah, ahli ini, ahli itulah. Lama. Itu kasusnya Jessica Bu, tahu Jessica ya? Hanya gara-gara kopi sianida
Itu sidangnya 10 bulan. 10 bulan Bu, 33 kali sidang 10 bulan. Bagaimana di akhirat? Satu persoalan tas 10 bulan manunya sidangnya. Kita ini umat terakhir, amur makin di belakang. Dia lah mana? Itu orang di depan lamanya tas satu. Ya Allah ya Rabbi, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Tapi nanti di akhirat tidak selama sidang di dunia, tidak selama sidang di dunia. Di dunia setengah mati yang namanya bukti, saksi lama. Tapi nanti di akhirat, hati-hati kok. Tidak usah cari saksi yang lain. Siapa saksinya? Bilang kau pernah curi pulpennya temanmu. Siapa saksinya? Ya, kalau di sekarang siapa yang curi pulpen? Tidak tahu, Ustaz, tidak tahu. Tapi kau ditangkap CCTV, mana beda buktinya, Ustaz? Mana buktinya? Bisa kita mengelak, tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa kita elakkan. Baca surah Yasin jamaah sekalian. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah, yang berbicara adalah tangan-tangan kita, dan yang jadi saksi adalah kaki-kaki kita dari apa yang dahulu kita lakukan. Tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi. Hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga apabila mereka digiring masuk ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan jadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi tidak lama nanti sidang di akhirat. Kenapa? Karena telinga jadi saksi, mata jadi saksi, bahkan kulit yang lengket dengan tubuh kita ini akan jadi saksi nanti di akhirat kelak terhadap apa yang dulu kita lakukan di dunia. Ini mudah-mudahanlah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada harta-harta yang haram. Akan mudah hidup kita jamaah sekalian jika yang kita dapatkan harta yang halal, dan akan sempit hidup kita manakala yang kita dapatkan adalah harta-harta yang haram tersebut. Celaka di dunia, celaka nanti di akhirat. Jemaah sekalian, mungkin inilah yang sempat kita sampaikan, ingatan kembali kepada kita semuanya akan pentingnya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita laksanakan perintah, kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Tapi jikalau kita melanggar larangan Allah, justru yang kita akan dapatkan adalah kesusahan dan kesempitan, dan di akhirat adalah ketidakselamatan kita dari azab api neraka. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.